Sebelum dilanjutkan, Bapak pantun gitu dulu Pak. Boleh Bapak pantun Pak ya? Gulai tenggiri enak sekali, dimakan dengan sepiring nasi. Senang hati kami datang kemari, memenuhi undangan IKPJ Jaya untuk bersilaturahmi. Kece aminan, nak dua pantun saya. Si buyong kinilah gadang, pai marantau karena gari urang. Doa orang kampung sudah sembahyang, sukses di rantau, bangunlah kampung halaman. Baik Bapak Ibu, hadirin saya hormati, pada siang yang berbahagia ini tentu kembali kita bersyukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi sekaligus dalam sebuah acara IKPJ Jaya peduli terhadap pemuliaan sumber daya alam dan ekosistem khususnya di Kabupaten Pasaman Barat. Mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu mendapat ridho dan bimbingan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selamat bagaikan salam dan kita besar Muhammad SAW. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, terutama tentunya Ketua Umum IKPJ Jaya beserta seluruh pengurus IKPJ Jaya yang hadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kegiatan dan terima kasih sekali lagi atas inisiatif yang telah membuat satu kegiatan, buat satu ide terhadap kegiatan itu dalam rangka memajukan kampung halaman khususnya di Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya saya hormati Bapak Julkani Said sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, juga Pasaman Barat. Selanjutnya saya hormati narasumber kita Pak Heri, juga Ibu Reti, perwakilan dari Pemprov Provinsi Sumatera Barat, juga peduli terhadap Kabupaten Pasaman Barat, sangat sering berkunjung dengan Pak Gubernur ke Pasaman Barat. Selanjutnya juga tidak lepas Pak Dr. Menager Pak Nasution yang telah memberikan fasilitas sehingga IKPB dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini, dan sekaligus terima kasih telah bersedia menjadi moderator pada acara kita ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang Pasaman Barat sampai hari ini sudah 18 tahun Pasaman Barat ini dimekarkan. Itu ada Undang-Undang nomor 38 tahun 2023, 18 Desember. Definitifnya Pasaman Barat itu tahun 2025 sampai hari ini. 25 tahun 2005. Definitifnya Kabupaten Pasaman Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai gambaran umum untuk Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman Barat itu jumlah penduduknya 436.000 jiwa dan luas daerah Pasaman Barat itu 3.887 km persegi. Tadi didiami oleh sejumlah penduduk 435.000 jiwa. Terdiri dari 11 kecamatan, 19 nagari, dan telah dimekarkan menjadi 90 nagari. APBD Kabupaten Sumatera Barat itu Bapak Ibu yang saya hormati 1,1 T. 1,1 triliun, dan APBD anggaran pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 capaiannya 134 miliar. Jadi artinya kita memang masih tergantung kepada anggaran
DAU maupun DAK dari pusat dalam rangka untuk membangun Kabupaten Pasaman Barat yang jumlah penduduknya cukup besar. Daerah pantai kita sepanjang 153 km, memang sama-sama kita ketahui, mungkin Ibu Reti pun sangat mengetahui, belum kita gali secara optimal dengan berbagai macam kendala, dengan berbagai macam hal. Itu gambaran umum singkat tentang Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya berkenaan dengan APBD yang jumlahnya 1,1 triliun, tentu ada beberapa program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, artinya yang di bawah kepemimpinan Hamswari dan Heri Suwanto. Itu kami dilantik 26 Februari tahun 2021. Setahun kami dilantik, Ibu ketahui 25 Februari 2022 itu guncangan gempa bumi melanda Kabupaten Pasaman Barat. Dengan demikian, dampak gempa bumi ini secara otomatis tentu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman Barat. Dengan keterbatasan APBD, dengan keterbatasan yang lain, dengan demikian pertumbuhan ekonomi tentu sangat terganggu. Ada beberapa hal di tahun 2022 ini, program-program unggulan pemerintah daerah Pasaman Barat itu berkenan dengan program BPJS Kesehatan. Artinya masyarakat Pasaman Barat mendapatkan kepastian pelayanan kesehatan gratis. Ini juga menyerap dana anggaran 1 tahun itu, Bapak Ibu sekalian, sekitar 69 miliar. Jadi demikian, pelayanan kesehatan untuk masyarakat Pasaman Barat ini sudah mendapatkan pelayanan tanpa pungutan. Adapun dasar, Bapak Ibu dan saya hormati, kenapa pemerintah daerah ini melakukan pelayanan kesehatan gratis? Sama-sama kita ketahui kehidupan masyarakat Pasaman Barat, apalagi di pesisir pantai, di daerah perkebunan, itu menurut data BPJS itu tentang garis kemiskinan masih terdapat di pada sepanjang garis pantai, juga di area-area perkebunan. Dengan demikian, Bapak Ibu dan saya hormati, layanan bidang kesehatan yang telah diberikan kepada masyarakat Pasaman Barat ini memang mendapatkan suatu respon yang sangat positif. Artinya dengan penganggaran untuk di bidang kesehatan tentu ini akan berpengaruh kepada penganggaran pembangunan di bidang fisik. Sama-sama diketahui, Bapak Ibu dan saya hormati, kesehatan dan pendidikan ini merupakan faktor utama dalam rangka kita membangun masyarakat yang adil di segi kesosialan. Jadi demikian, Bapak Ibu dan saya hormati, pembangunan kesehatan dengan memberikan pelayanan perawatan gratis, tentu ini peningkatan masyarakat dalam rangka untuk mendapatkan pelayanan ini sangat tinggi. Dengan demikian ada beberapa hal lagi yang menjadi acuan kita, Bapak Ibu sekalian hormati. Setiap hari akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan ini begitu meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian juga seiring dengan peningkatan pelayanan, tentu meningkat parameter-parameter lainnya di bidang kesehatan. Pengadaan obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat juga meningkat 100%. Juga pelayanan di setiap puskesmas, bidan-bidan desa, pustu-pustu yang kita sediakan ini memang selalu didatangi oleh masyarakat. Dengan demikian, kami sama pemerintah daerah ini akan menambah personil pelayanan di pustu, bidan-bidan desa dalam rangka bagaimana mengakses masyarakat sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Ini beberapa yang berkaitan dengan pelayanan di bidang kesehatan. Juga berkaitan dengan program unggulan pendidikan. Bapak Ibu hadirin saya hormati, di sini juga dapat kami sampaikan, pendidikan ini dalam rangka menggali potensi
sumber daya alam yang sesuai dengan topik kita hari ini, tentu ini tidak terlepas dengan kualitas pendidikan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat. Sampai tahun hari ini data itu kita di Bapeda, tingkat rata-rata pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat itu hanya tamat SMP plus 1 tahun, nggak tamat SMA. Dengan demikian, tentu kita mempunyai program bidang pendidikan ini bagaimana dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Ada beberapa hal tentu yang kami luncurkan untuk pendidikan masyarakat. Itu namanya program Pasaman Barat Cerdas. Pasaman Cerdas ini adalah mengakses masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Mereka tidak terputus untuk bersekolah baik tingkat SLTA maupun tingkat perguruan tinggi yang diberikan dana bantuan dari pemerintah daerah, juga bekerjasama dengan Basnas Kabupaten Pasaman Barat. Masyarakat Pasaman Barat yang menempuh pendidikan baik menyambung di luar Pasaman Barat, dengan demikian agar mereka dapat menyelesaikan pendidikannya baik di tingkat SLTA maupun tingkat perguruan tinggi. Program ini juga tentunya akan menyediakan anggaran yang cukup besar kepada masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat, bagaimana sumber daya manusia di Kabupaten Pasaman Barat yang meningkat sehingga kita dapat menggali nantinya potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Sama-sama kita tahu daerah otonomi daerah ini, sumber daya alam Kabupaten Pasaman Barat masih banyak dimanfaatkan nantinya oleh kelompok-kelompok perusahaan-perusahaan daerah di luar Pasaman Barat. Dengan demikian tentunya tidak berdampak secara positif dalam rangka perkembangan ekonomi. Hasil ini membuktikan, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau orang berbicara Pasaman Barat secara umum menilai Pasaman Barat itu metronya dolar, karena di sana banyak perkebunan kelapa sawit. Namun justru dari hasil penilaian BPJS itu di area-area perkebunan itulah garis kemiskinan dan angka-angka stunting yang meningkat. Karena memang pendapatan masyarakat begitu minim. Ini kemarin kami dengan seluruh ketua stunting seluruh Sumatera Barat mengadakan suatu pertemuan data ini dari BPJS. Dengan demikian bagaimana nantinya program dari pemerintah pusat itu angka stunting di seluruh nasional khusus Kabupaten Pasaman Barat dapat ditekan. Program ini tentu beberapa program intervensi yang telah kami lakukan terhadap kemiskinan ekstrim maupun peningkatan angka stunting. Karena angka stunting ini, Bapak Ibu dan saya hormati, bukan hanya berbicara tentang kesehatan, juga berbicara tentang pola hidup masyarakat. Yang harus kita intervensi adalah intervensi yang harus kita lakukan dalam rangka bagaimana penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasaman Barat dapat menurun. Itu target tahun 2024 minimal itu harus turun dari 35% menjadi 20%. Bapak Ibu yang saya hormati, dari demikian tentu program-program unggulan yang telah kita programkan, yang telah kami sepakati dengan anggota DPRD, tentu ini akan mempengaruhi anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pasaman Barat yang selama ini terkonsentrasi dalam pembangunan fisik. Dengan demikian pada tahun ini tentu kami akan berorientasi kepada kepentingan masyarakat secara umum, baik di bidang kesehatan maupun di bidang pendidikan. Hal ini tentunya setelah tahun program yang kami lakukan, masyarakat Kabupaten Pasaman Barat mempunyai respon yang sangat maksimal, sehingga nantinya bagaimana kami dengan Bapak Ibu khususnya IKPB yang ada di rantau ini dapat mendukung program-program pemerintah daerah dan pada tujuannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya ada program lagi yang kami luncurkan adalah program Tahfiz Al-Quran untuk di setiap sekolah tingkat SD, tingkat SMP, karena selama ini Bapak Ibu ada yang hormati, kita mempersiapkan generasi-generasi muda Kabupaten Pasaman Barat
bagaimana tentunya kembali kepada keimanan kita dengan program tahfiz Al-Quran, karena begitu banyaknya masyarakat Kabupaten Pasaman Barat ini melanjutkan pendidikan di luar Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai contoh, ke Bukit Tinggi, ke Padang Panjang, sekolah-sekolah agama yang ada di Sumatera Barat, bahkan di luar Provinsi Sumatera Barat. Itu data itu ada di Kemenak Kabupaten Pasaman Barat. Dengan demikian, program ini bagaimana menyentuh kehidupan masyarakat di bidang keagamaan. Kita punya program tahfiz Al-Quran dan wajib maghrib mengaji di setiap rumah. Program ini sudah 1 tahun kami luncurkan. Dampaknya 1 tahun ini sama-sama kita rasakan. Tujuannya 10 tahun ke depan, ya, bagaimana warga masyarakat Pasaman Barat itu minimal 40% sudah tahfiz Al-Quran. Dengan demikian kita sudah meletakkan fondasi calon-calon pimpinan di Pasaman Barat ini memang betul-betul berpedoman kepada Al-Quran. Hal ini juga mendapat respon dari masyarakat, sehingga data masyarakat yang bersekolah baik di SD negeri maupun di SMP negeri maupun di sekolah swasta, para orang tua dan memberikan respon terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian akhir tahun ini setiap hari undangan dari masyarakat baik sekolah negeri dan swasta untuk menghadiri peresmian maupun pelantikan bagi anak-anak kita yang sudah khatam Al-Quran. Untuk tingkat SD minimal itu 3 juz, Pak, akan sudah mendapatkan khatam Al-Quran 3 juz. Yang tingkat SMP itu minimal 4-5 juz. Alhamdulillah hasil ini sudah dapat kita rasakan. Itu yang berkenaan dengan program-program yang dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya dengan demikian ada beberapa program pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pertanian yang telah kami lakukan. Tentu ini juga sama-sama kita ketahui, Bapak Ibu dan saya hormati, Kabupaten Pasaman Barat ini masih dominan di bidang pertanian dan di bidang perkebunan. Namun di bidang perkebunan secara umum ini memang didominasi oleh perusahaan-perusahaan swasta. Sama-sama kita tahu dalam otonomi daerah ini, Bapak Ibu yang saya hormati, ada 14 pabrik kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat itu. Namun secara wewenang untuk pemerintah daerah itu tidak begitu maksimal. Sama-sama tadi sudah saya sampaikan, pendapatan asli daerah Kabupaten Pasaman Barat itu capaian maksimalnya hanya 134 miliar. Itu pun bukan dari pajak, hanya dari retribusi. Pedagang-pedagang UMKM itulah yang menjadi hak wewenang pemerintah daerah untuk bisa menggali potensi. Kalau berkenaan dengan pajak berkaitan dengan perusahaan perkebunan maupun pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Pasaman Barat yang sejumlah 14% itu 14 unit itu sudah menjadi wewenang pusat. Jadi demikian tentunya kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan asli daerah yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Dan sama-sama kita ketahui ada sebuah perusahaan yang namanya PT Kamindra untuk berkenaan dengan pengolahan biji besi yang ada di Erlangis. Seminggu yang lalu itu sudah loading, artinya produksinya sudah mulai diekspor atau dijual ke daerah lain. Namun itu juga menjadi wewenang kementerian. Kita selaku Kabupaten Pasaman Barat sampai hari ini belum bisa sisi mana yang bisa untuk menjadi pendapatan asli daerah dalam rangka untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat. Namun demikian nanti akan mencoba bekerjasama dengan kementerian bagaimana produksi pertambangan maupun perkebunan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat ini bisa menambah pendapatan asli daerah. Kami pernah dulu, Pak, mencoba membuat perda. Dan perda itu bagaimana ada
kontribusi perusahaan-perusahaan perkebunan hanya Rp5 per kilogram. Namun perda kita itu tidak bisa disetujui oleh pemerintah pusat karena bertentangan dengan aturan-aturan yang lebih tinggi lagi. Hitungan kami waktu itu Pak, kalau hanya Rp5 saja per kilogram dari perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, itu kita bisa mendapatkan sekitar 600 juta sampai 800 juta per tahun. Namun hal yang demikian itu ini tidak bisa karena bertentangan dengan aturan-aturan dari pusat sehingga ini tidak bisa kita lakukan. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, juga berkenaan dengan pembangunan Teluk Tapang, juga Pak Heri, juga Bu Reti itu dari provinsi sudah sama-sama kita ketahui. Teluk Tapang itu dari Bunga Tanjung Air Wangi sampai ke Teluk Tapang itu sepanjang 42 km. Hari ini pembangunan sampai tahun 2024 itu anggaran dari pusat sejumlah 234 miliar. Tahun jamak insya Allah target tahun 2024 itu selesai. Dengan tujuan bagaimana nanti seluruh CPO yang ada di perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat itu tidak di Teluk Bayor lagi. Karena data dari KSOP itu, dari KSOP Teluk Bayor itu 50% CPO yang dikeluarkan dari Sumatera Barat itu berasal dari Kabupaten Pasaman Barat. 50%. Ya. Data itu nanti yang lebih konsepnya Pak nanti ada di KSOP Teluk Bayor. Jadi dengan demikian apabila nanti operasionalnya Teluk Tapang ini tentu ini akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat Pasaman Barat. Bagaimana nantinya ke depan Teluk Tapang ini memang betul-betul menjadi pelabuhan yang dapat mendukung program pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat. Itu beberapa hal gambaran umum secara singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan tentu ini nanti menjadi dasar kita dalam rangka diskusi kita pada hari ini, apa yang menjadi tujuan kita, sehingga diskusi kita nanti akan menghasilkan suatu kesimpulan-kesimpulan yang dapat membangun Kabupaten Pasaman Barat untuk kepentingan masyarakat. Demikian saja, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.